Halo semuanya, izin perkenalkan diri. Nama Wayan Mutiara Anabella Mata Eswara dari kelas 10-1. Nah, pada video kali ini aku akan buat tutorial bagaimana cara menyelesaikan salah satu bentuk soal dinamika dari mata pelajaran fisika. Yuk, bagaimana sih kelanjutannya? Mari kita ikuti video aku kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan bahas salah satu bentuk soal dinamika seperti ini. Nah, bentuk soal ini yaitu mencari tegangan tali pada benda yang digantung. Adapun bentuk soal ini termasuk ke dalam bentuk soal dinamika partikel, spesifiknya mengenai keseimbangan gaya. Nah, pada soal ini berlaku hukum 1 Newton karena benda berada dalam keadaan diam atau statis. Oleh karena itu, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Nah, bagaimana sih cara mencari tegangan tali pada benda yang digantung tersebut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Baiklah, kita punya soal seperti berikut. Sebuah balok digantung seperti pada gambar berikut. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya tegangan tali T1 dan T2? Step pertama pengerjaannya yaitu kita proyeksikan sudutnya ke sumbu X dan sumbu Y. Kemudian setelah kita proyeksikan, kita ubah massa benda menjadi berat benda. Seperti yang kita ketahui di soal bahwa massa benda adalah 8 kg. Kemudian kita ubah menjadi berat benda dengan rumus berat sama dengan massa dikali gravitasi. 8 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 80 Newton. Step kedua, kita proyeksikan T2 sama dengan 60 derajat jika kita proyeksikan terhadap sumbu X menjadi T2 cos 60 derajat dan terhadap sumbu Y menjadi T2 sin 60 derajat. Kemudian T1 sama dengan 30 derajat jika kita proyeksikan terhadap sumbu X menjadi T1 cos 30 derajat dan terhadap sumbu Y menjadi T1 sin 30 derajat. Lalu kita masukkan rumus hukum Newton 1, delta F sama dengan 0, dan kita masukkan setiap sudut yang telah diproyeksikan terhadap sumbu X seperti T2 cos 60 derajat dan T1 cos 30 derajat. Pertama kita tulis T2 cos 60 derajat dikurang T1 cos 30 derajat sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena T2 berada di sumbu X positif dan T1 berada di sumbu X negatif, sehingga dikurang ya. Kemudian kita tulis lagi T2 cos 60 derajat sama dengan T2 dikali 1/2 dikurang T1 cos 30 derajat sama dengan T1 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 0. Kemudian kita tulis lagi T2 dikali 1/2 sama dengan T1 dikali 1/2 akar 3. Jadi T1 nya pindah ruas. Kemudian T2 sama dengan T1 dikali 1/2 akar 3 dibagi 1/2. T2 nya juga pindah ruas untuk 1/2 nya. Kemudian kita operasikan T2 sama dengan T1 dikali 1/2 dikali 2/1 akar 3. Maka ditemukan hasilnya T2 sama dengan T1 dikali 2/2 akar 3. Lalu di sini kita menemukan persamaan T2 sama dengan T1 akar 3. Kemudian kita masukkan lagi delta F sama dengan 0. Kemudian kita masukkan sudut yang sudah diproyeksikan terhadap sumbu Y seperti T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 60 derajat. T1 dan T2 kita tambahkan karena sama-sama berada pada sumbu Y positif. Kemudian kita kurangkan dengan 80 Newton karena 80 Newton berada pada sumbu Y negatif. Setelah itu kita masukkan T1 sin 30 derajat sama dengan T1 dikali 1/2 ditambah T2 sin 60 derajat sama dengan T2 dikali 1/2 akar 3. Kemudian min 80 Newtonnya kita pindah ruaskan menjadi positif 80 Newton.
Kemudian kita tulis lagi T1 dikali 1 per 2 ditambah T2 dikali 1 per 2 akar 3. Dikarenakan T2 pada persamaan pertama itu sama dengan T1 akar 3, maka kita masukkan T2 nya menjadi T1 akar 3 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 80 Newton. Kemudian kita tulis lagi di bawahnya T1 dikali 1 per 2 ditambah T2 dikali 3 per 2. Kemudian kita operasikan T1 dalam kurung 1 per 2 ditambah 3 per 2 sama dengan 80 Newton. Kemudian kita temukan hasilnya T1 dikali 4 per 2 sama dengan 80 Newton. Kemudian kita bagikan 4 per 2 nya, 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga ditemukan hasilnya T1 dikali 2 sama dengan 80 Newton. Kemudian kita tulis lagi T1 sama dengan 80 Newton dibagi 2, maka ditemukan hasil T1 sama dengan 40 Newton. Di sini kita sudah menemukan T1 sama dengan 40 Newton, kemudian kita cari T2 dengan persamaan pertama, yaitu persamaannya T2 sama dengan T1 akar 3. Di sini kita tulis dulu persamaannya, T2 sama dengan T1 akar 3. Nah, persamaan ini yang akan kita gunakan untuk mencari T2. Kemudian T2-nya kita tulis lagi, T2 sama dengan T1-nya. Karena sudah ketemu 40 Newton, maka kita masukkan T1 40 Newton. Kemudian kita tulis lagi akar 3. Sehingga kita temukan T2 sama dengan 40 akar 3. Nah, itu tadi cara mencari tegangan tali versi aku. Mungkin cukup sekian video dari aku, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa teman-teman.